sudah membicarakan orangnya, Rania? Astagfirullahalazim. Aku berseru kaget saat kudapati ada seseorang yang tengah duduk santai di kursi meja makan. Dadaku bertalu-talu melihat seringai menyeramkan dari pria itu. Lututku bergetar melihat Kang Adi berdiri dan menghampiri diriku. Kenapa Akang ada di sini? Tanyaku terbata. Kenapa? Ini rumah orang tuaku dan aku berhak atas rumah ini. Rasanya saat ini aku sedang beruntung bisa berduaan bersama istri dari adikku yang pasti masih rapat. Apa maksud Akang bicara seperti itu? Ujarku memundurkan langkah. Kang Adi terkekeh dengan mata memindai dari ujung kepala hingga jatuh pada bagian bawah perutku. Itumu pasti masih kecil, tidak seperti Maria yang sudah turun mesin. Dan kamu bukannya sudah tahu semuanya tentangku dari Raisa dan Rahma, bukan? Dan sekarang giliranmu. Tidak, Kang, jangan apa-apakan aku, ujarku dengan tubuh yang semakin bergetar. Kang Adi semakin mendekat dan sialnya punggungku berbenturan dengan tembok. Aku melemparkan rantang di tanganku ke arah Kang Adi namun gagal. Rantang itu jatuh ke samping pria yang semakin mendekat ke arahku. Aku mencoba berlari dan berteriak sekencang mungkin, tapi tangan Kang Adi berhasil membekap mulutku, membuatku sulit membuka suara. Tolong, ucapku pelan. Tidak akan ada yang menolongmu, adik ipar. Tolong. Jangan, Kang, aku mohon. Jangan apa-apakan aku, pintaku memohon. Sungguh posisiku saat ini sudah sangat terpojok. Kang Adi sudah menguasai tubuhku dengan membekapnya dari belakang. Satu tangan menahan kedua tanganku dan sebelahnya lagi mendekap mulutku. Tadinya aku tidak mau melakukan ini padamu, Rania. Kamu itu bukan seleraku. Tapi karena kamu sudah tahu tentangku dari Raisa dan Rahma, apa boleh buat. Aku pun harus menaklukkan dirimu agar kau bungkam, ujarnya tepat di telingaku. Aku menggelengkan kepala, menolak semua perlakuan dia terhadapku. Bau rokok begitu pekat tercium dari hawa napasnya yang berembus panas. Aku bergidik ngeri. Jangan, ucapku terbata, masih dalam kuasanya. Hatiku terus meracau, berteriak, meminta siapapun untuk datang menolongku. Raka, berharap dia akan kembali dan membebaskan aku dari kakaknya ini. Namun, tidak mungkin suamiku akan datang di waktu sekarang. Dia pasti tengah dalam perjalanan. Ibu, bapak, Mia, siapapun, tolong aku. Kang Adi mengarahkan aku agar masuk ke dalam kamar. Aku diam, enggan menyetujui keinginannya. Semakin aku diam, dia semakin melukai tubuhku dengan menggigit pundakku dengan keras. Aku berteriak tertahan, merasakan sakit di sana. Sekarang kami sudah berada di kamarku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya menangis. Namun sesuatu terdengar oleh telingaku yang membuat harapan untuk terbebas dari Kang Adi kian besar. Rania, suara panggilan serta langkah kaki membuat Kang Adi celingukan, menajamkan pendengaran. Itu suara bapak mertua. Kang Adi langsung melepaskan dekapan kasar dari tubuhku. Dia lari menuju pintu depan saat suara bapak mertua terdengar mendekat dari arah pintu belakang. Ran, panggil bapak mertua lagi seraya mengetuk pintu. Sebelum keluar dari rumah, Kang Adi sempat melirikku dan melakukan pengancaman dengan tangan yang dia sembalikan pada leher. Gegas aku keluar dari kamar, mengusap kedua mata dan merapikan penampilanku yang berantakan. Aku membuka pintu dan nampaklah wajah bapak yang terlihat khawatir.
Ada apa? Tadi Bapak dengar kamu berteriak, ucap Bapak menatapku lekat. Aku meneguk ludah, memasang senyum yang sebenarnya ingin menangis meraung. Kamu nangis? Apa yang terjadi, Rani? Itu juga kenapa rantang sampai berserakan di lantai, cecar Bapak memindai isi dapur yang berantakan. Itu Pak, tadi ada tikus. Rani takut, ujarku langsung menangis menutup wajah. Ya Allah, di mana? Aku menunjuk ke sembarang arah yang padahal tidak pernah aku dapati tikus di sana. Bapak mertua masuk, dia memeriksa dan masuk ke ruang kecil berisikan padi, tempat di mana ia menyimpan hasil panennya. Oh, mungkin karena banyak padi di sini. Jadi dia sengaja lewat depanmu yang berada di dapur. Sudah, jangan khawatir. Tikus tidak akan melukaimu. Dia hanya mencari makan, ujar Bapak menepuk pundakku. Kemudian Bapak mertua membereskan kekacauan yang tadi Kang Adi buat. Dia juga menyuruhku masuk ke dalam kamar dan istirahat. Melihatku yang menangis, Bapak mertua berpikir aku kaget karena melihat hewan kecil yang menggelikan. Padahal aku menangis karena rasa takut campur kaget yang diakibatkan dari tindakan putra pertamanya. Setelah merapikan dapur dan menutup lumbung padi, Bapak kembali ke sawah karena masih harus membakar jerami. Takut keburu hujan katanya. Seperginya Bapak, aku mengunci semua pintu dan masuk ke dalam kamar. Di sini aku menumpahkan air mataku lagi. Rasa kaget dan takut belum hilang. Aku merasa sangat lemah, jadi seorang perempuan yang tidak bisa apa-apa untuk melawan Kang Adi. Aku tidak berguna. Raka, ucapku saat melihat ponsel yang berdering. Aku berdeham, lalu menarik napas dalam-dalam agar suara serak khas orang menangis tidak terdengar oleh suamiku itu. Halo, ucapku membuka percakapan. Ran, kamu baik-baik saja kan? Aku diam mendengar pertanyaan Raka. Mungkinkah Raka merasakan jika aku tengah dalam keadaan yang tidak baik? Apa dia juga merasakan keadaanku yang sedang tertekan? Pertanyaannya membuat air mata kembali berderai. Ran, kok diam sayang? Kamu enggak apa-apa kan di sana? Aku menekan dada, membekap mulut agar suara tangisku tidak terdengar oleh Raka. Rani, aku baik-baik saja kah? Akhirnya, kata itu keluar juga setelah beberapa kali aku menarik napas. Oh, syukurlah. Tapi, suaramu agak berbeda. Kamu demam? Lagi, pertanyaan Raka menggoyahkan pertahananku. Jika Raka ada di sini, pasti aku akan merasa damai berada dalam pelukannya. Tak mungkin aku merasakan sakit dalam kesendirian seperti ini. Aku rindu suamiku. Tidakkah? Aku hanya bangun tidur. Tadi aku ketiduran setelah pulang dari rumah Mia. Oh iya kah? Mia akan nikah loh. Kamu tidak akan bisa lagi jadiin dia bahan bercandaan, ujarku mengalihkan pembahasan. Suara kekean Raka membuatku tersenyum dalam kepedihan. Oh ya, kapan? Tanyanya kemudian. Enggak tahu sih kapan pastinya, tapi dia bilang sesegera mungkin. Tahu gak siapa calon suaminya Mia? Kembali aku melemparkan tanya. Gak tahu sih, mungkin teman sekolah atau kenal dari Facebook. Tebakan aku ya. Aku menggelengkan kepala. Padahal Raka pun tidak akan melihat itu. Mia menikah dengan Darling kah? Hah? Yang benaran? Ujar Raka kaget. Sudah aku pastikan, jika suamiku pun pasti terkejut mendengar kabar ini. Bukan kabar menikahnya, tapi siapa orang yang akan menjadi suami Mia. Aku hanya bergumam membenarkan pertanyaan suamiku.
Alhamdulillah deh, akhirnya mereka menemukan jodohnya. Tidak nyangka juga sebenarnya. Tapi ya, yang namanya jodoh, ya jorok kelakarnya. Membuatku ikut tersenyum. Setelah beberapa saat saling canda, Raka pun harus mengakhiri percakapan ini. Katanya dia harus kembali melanjutkan perjalanan setelah barusan beristirahat sebentar karena ban motornya tiba-tiba kempes. Aku yang merasa kesepian dengan rasa takut yang masih menggelayut memutuskan untuk keluar dari kamar dan mengerjakan pekerjaan rumah. Mengakibatkan kejadian tadi agar tidak lagi mengingatnya. Jika dipikir-pikir, Kang Adi tidak akan pernah jera jika semua korbannya diam, tidak membuka suara atau tidak melakukan perlawanan. Aku jadi punya rencana untuk membuat kakak iparku itu berhenti melecehkan wanita lain dengan membuat dia kapok seumur hidup. Namun, yang jadi pertanyaannya, dengan cara apa aku bisa membuat Kang Adi kapok? Sedangkan tadi saja saat melihat peringainya yang sedang dikuasai setan sudah membuatku ketakutan setengah mati. Aku terlalu lemah. Bibi, Allahu Akbar. Aku berseru seraya memegangi dada. Teriakan Alif dengan diiringi gedoran pintu membuatku kaget luar biasa. Karena terlalu memikirkan kejadian tadi, membuatku tidak fokus dan malah melamun. Segera aku tinggal adonan cilok dan beralih pergi ke ruang depan, membuka pintu, ingin tahu apa yang akan dilakukan bocah nakal itu. Ada apa? Tanyaku. Mau minta air es. Aku sama mama haus, habis dari sawah, ujarnya, seraya mengelap ingus yang hampir menyentuh bibir. Bukannya Alif pun punya kulkas. Rusak, Bi. Jadi enggak dingin airnya, tutur Alif mengikuti langkahku dari belakang. Aku tidak terlalu khawatir lagi sekarang. Jika sudah ada Alif, berarti ada Teh Maria di rumahnya. Dan Kang Adi tidak mungkin keluyuran jika ada istrinya di rumah. Kulkas rusak, mesin cuci rusak. Besok apalagi yang rusak? Ujarku menggerutu. Tanganku membuka pintu kulkas, mengambil satu botol berukuran 2 liter dari sana. Jangan dipegang-pegang, ujarku berteriak dan memegang lengan anak itu saat tangan Alif hendak menjiwil adonan cilok. Alif merengut seraya menarik tangannya, beralih mengambil botol yang aku berikan, lalu pergi begitu saja. Enak saja, mau main comot-comot aja. Mana tangan bekas ingus lagi. Aku begidik sendiri seraya berjalan untuk menutup pintu depan. Bersambung.